Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majlis munajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita telah melaksanakan atau sedang berjalan berpuasa di hari yang ke-15. Berarti sudah separuh jalan. Sampai di hari ke-15 ini, mari sama-sama kita nilai, kita hisab, kita introspeksi, apakah puasa selama 15 hari ini di tahun ini, di bulan Ramadan tahun ini, sudah ada tanda-tanda mencapai sebuah tujuan daripada tujuan Allah perintahkan kita berpuasa. Ini yang bisa ngisap diri kita. Kalau kita bisa meniti-niti, akhirnya kita itu ibadahnya ini ada nilai, nggak mantap. Ibarat sekolah, kira-kira kita mau nggak terus-terusan di TK? Atau kita terus-terusan di SD? Sampai dengan usia saat ini, mulai kita akil balik, sudah berapa lama dan sudah berapa tahun kita berpuasa di bulan Ramadan? Apakah sama? Atau ada nilai perbedaan antara tahun yang satu dengan tahun yang lain? Yang tahu ini kita. Jadi kualitas sesuatu itu apakah kita pengen begini terus? Tentunya tidak. Wong tubuh aja berubah, betul nggak? Ciptaan Allah saja ada perubahan. Diubah oleh Allah dari kita bayi kalau bisa berjalan, dari belajar puasa setengah hari ya sampai puasa pun 1 hari. Kira-kira ada nggak perbedaan dan asarnya dari kita bisa mencapai tujuan? Maka kita pelajari dulu agar kita setiap tahunnya ada step, punya nilai. Jangan kita hanya puasanya terus, ya. Kan puasa terbagi 3 ya. Puasa umum, puasa khusus, bil khusus. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Ada berapa tujuan dalam berpuasa Allah perintahkan kita? Tahu dulu. Siapa yang tahu? Apa tujuan puasa dalam Al-Quran? Hanya itu. Nggak mungkin kalau tujuannya cuma satu. Karena dunia ini pasti berpasang-pasangan. Maka kita harus belajar. Kalau cuma tahu satu, yang satu cuma Allah. Yang lainnya pasti genap. Yang ganjil hanya Allah. Wahidun. Esa. Yang lainnya pasti berpasangan. Ayo, ada berapa tujuan berpuasa? Satu lah, lakukan tadi udah kurang tepat. Ada 2. Tujuan puasa dulu kita ketahui. Tujuan puasa itu ada 2. Tujuan yang pertama Allah perintah kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Tujuan yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita berpuasa adalah la'allakum tashkurun. Buka surat Al-Baqarah 183, endingnya la'allakum tattaqun. 185, endingnya la'allakum tashkurun. Satu persatu kita kupas sehingga kita bisa menghisap apakah puasa kita ini sudah bisa mencapai daripada tujuan dari 2 tujuan ini.
Allah Subhanahu wa taala perintahkan puasa di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu, ending pertama adalah yang dipanggil adalah dasar iman. Dengan iman kita berpuasa, dengan iman kita sahur, dengan iman kita berbuka, dengan iman kita ibadah. Dasarnya adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Yakin umat. Yakin apa? Yakin. Mulai dari beda kita terbit fajar sampai terbenam matahari, ini sudah mulai kita diawasi Gusti Allah puasa. Yakin. Karena yang perintah puasa, yang mewajibkan puasa adalah Gusti Allah. Mulai dari situ. Yakinnya puasa kita diawasi oleh Gusti Allah. Kalau kita yakin diawasi oleh Gusti Allah, la'allakum tattaqun, tujuan daripada puasa agar kita ini takwa. Takwa itu artinya apa? Takut pada Allah. Benarkah puasa Anda itu bisa mencapai nilai takut dengan cara apa? Tahu kalau puasa kita ini diawasi Allah, sehingga kita ingin berbuat yang melanggar hukum Allah, takut dihukum oleh Allah. Melanggar aturan Allah dihukum siksaan yang berat. Innallaha kasadidul. Jadi pandangannya Allah. Nih, tujuan pertama. Terus puasa itu adalah ibarat kata tujuannya la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa itu sudah mampu mengendalikan nafsunya. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa tidak disetir sama nafsu, tapi dia disetir oleh Quran, disetir oleh hadis, disetir oleh ilmunya. Orang-orang yang bertakwa itu disetir dengan ilmunya, bukan disetir oleh nafsu. Ketika kita berjalan masih disetir nafsu, berarti belum takwa. Ini nafsunya bukan setir. Ini kira-kira kita ini masih disetir nafsu apa tidak nih kira-kira? Yang jawab diri sendiri dah. Yang jawab diri sendiri. Di puasa kita ini puasa karena nafsu atau puasa karena benar-benar perintah Allah. Nah, kalau puasa nafsu ya ibarat kata begitu buka semuanya disikat. Puasa dendam namanya. Ya. Ini puasa kita ini karena mengendalikan nafsu. Ya. Nafsu ini apabila kita mampu kendalikan, dua ini akan diraih. Ketika dua ini sudah diraih, udah nggak ada masalah. Hidup nggak akan ada masalah ketika nafsu sudah dikendalikan. Maka di dalam puasa ini kita dilatih oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk mengendalikan nafsu eksternal. Ada nafsu internal. Nafsu eksternal, mata, ngelihat yang di eksternal kita. Misal, melihat orang kerjanya kagak, pulang-balik beli mobil. Yang kerja berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, belum bisa beli mobil. Ini perempuan nih. Lakinya kerja capek-capek kayak bagaimana, ibarat kata nggak bisa. Kira tetangga kerja nyantai bisa beli mobil. Rumah tak ngelihat apa? Ngelihat mobil. Kesel. Nafsu. Gara-gara mata melihat dengan ajakan nafsu, timbullah dosa. Melihat yang tidak patut untuk dilihat. Maka wajar kalau seumpama mengendalikan nafsu dengan cara apa? Daripada melihat yang gak manfaat, mendingan banyak hal. Berarti ketahuan nih. Ini kita udah dapat rumus sudah sebenarnya. Sudah dapat rumus. Rumus melawan awan nafsu mata, yakni baca
rumus menahan nafsu perut. Ini ada lapar perut, ada lapar di bawah perut. Lapar perut berawal dari lapar. Nah, lapar di bawah perut berawal dari lapar. Ya, berarti yang kita jaga apa? Jaga mata. Habis jaga mata, apalagi? Kalau buka puasa, kalimatnya gimana sih? Buka puasa kalimatnya gimana sih? Loh, sungguh itu artinya apa sih? Sungguh artinya apa? Saya berpuasa. Tuh. Sungguh itu artinya adalah saya diem. Diemnya saya. Jadi puasa yang sesungguhnya adalah jaga lisan. Puasa udah tingkatan yang khusus, mampu menjaga lisan dari cacian, mampu menjaga lisan dari perkataan kotor, mampu menjaga lisan dari berbohong. Kamu puasa nggak? Wah, salah. Puasa? Oh. Sampai jam 11. Ya. Lisannya bohong. Maka kalimat di situ, Allahumma lakasubbu. Ya Allah, karena mulah aku berpuasa. Padahal suku itu artinya adalah ambu di iya. Kok bisa? Oh, kita ambil. Mana sih buktinya? Orang nggak bisa bahasa Arab, bisa aja kalau satu itu bohongin ya. Allah Rasulullah bersabda, wa man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Ya, sot ya ya sot mim yasmut. Berarti kan soma. Soma itu artinya adalah diam jaga lisanmu. Makanya di Al-Quran itu bukan puasa. Diambilnya adalah kalimatnya bukan hanya sukunya, tapi diambilnya adalah kalimat siamnya. Kutiba alaikumus siam. Kalau siam ini berarti dari makna kesiam ini puasa semuanya. Puasa lisan, puasa mata, puasa perut, puasa hati. Itu kalimat siam semuanya. Nah ini kita yang diwajibkan itu siapnya apa puasanya? Siapnya apa puasanya? Siap. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita mampu pengen menjadi orang-orang yang bertakwa, kita akan berpuasa dengan sepenuh hati. Puasa lisan, puasa mata, puasa perut. Oh siap. Ini eksternal. Nah kenapa? Takut kepada Allah. Ketika kita sudah mampu berpuasa, mengendalikan awan nafsu kita, maka orang-orang dijadikan oleh Allah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dijamin oleh Allah akan dimudahkan segala urusannya. Orang yang kalau mudah urusannya pasti akan tenang. Orang senang itu gara-gara apa? Gara-gara banyak bersyukur. Orang kalau belum bersyukur pasti gak bakal senang walaupun ada. Betul gak? Punya satu pengen, punya dua pengen, punya tiga pengen, terus tuh. Karena gak ada syukur, dia gak akan bahagia dengan apa yang ada pada dirinya. Dia sudah takwa kepada Allah.
Dia sudah takut kepada Allah. Belum bahagia, belum takut pada fauzan azima. Belum. Kenapa? Karena belum ada rasa syukur di dalam hatinya. Belum ada rasa syukur. Ketika dia sudah bersyukur, inilah sempurnanya kehidupan. Puasa, endingnya kata Rasulullah, ada dua orang yang berbahagia bagi dia yang sedang berpuasa. Yang pertama apa? Senang ketika berbuka. Orang berbuka berarti syukur gak? Yang kedua, ketika bertemu Allah dengan Tuhannya, betul? Itu bersyukur gak? Maka ending dari semuanya ibadah kita adalah takwa dan syukur. Ending akhirnya adalah syukur. Pengen kaya enggak? Saya kasih tahu ilmu yang kaya. Minimal kaya hati dulu. Kalau kaya harta nanti jadi ancam sama Allah dengan kalimat al-takasur. Makanya di dalam sholat tarawih itu diuluh dia at-takasur, kita ditegur. Kalau puasa ingat alhaqumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Kalau kita pengen kaya, jangan kaya harta, tapi kaya hati. Orang yang kaya hati bolak-balik ngucapin alhamdulillah. Banyakin alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Nih. Jadi tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun dengan la'allakum tashkurun. Ya, ayat 185 adalah la'allakum tashkurun, agar kalian dilatih untuk bersyukur. Masya Allah. Oh, dilatih sabarnya jam 2 terik matahari, lihat cendol. Pengen. Namanya apa? Namanya apa tadi? Lapar mah. Nah, punya ini pengen. Begitu beduk maghrib masuk, terteguk air putih, rasa bahagia mengalahkan cendol. Betul nggak? Berarti kita lagi dididik bersyukur Allah. Kalau kita bersyukur, yang sedikit jadi banyak, yang kurang enak jadi enak. Karena ini jaminan Gusti Allah. Buka basairul khairat itu di dalam alinea yang atau bagian yang ke-19. Ya coba saya. Ya, dalam nomor yang ke-19. Enggak, 18-nya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Basari al-Mubassari al-Syakirin. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang senantiasa memiliki nilai-nilai kesabaran atau sabar, bagi orang-orang yang bersyukur. Kabarkan. Apa? Janjinya Allah. Waskuru ni'matallahi in kuntum. Kalau kita puasanya karena Allah, iyahu takut kepada Allah, pasti kita banyak bersyukur. Untuk berita Allah, waskuru ni'matallahi in kuntum iyahu ta'budun. Kalau memang kalian itu ibadahnya karena Allah, puasanya karena Allah, maka niscaya banyaknya bersyukur. Adanya buka puasa lontong, alhamdulillah. Nanti keluar kolak. Karena bersyukur dengan kolak, alhamdulillah keluar cendol. Kenapa? La in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maksudnya apa? Ketika kita bersyukur dengan seteguk air yang kita masukkan melewati tenggorokan yang kering ini, saat itulah
Allah akan berikan kita kesehatan yang luar biasa. Bung, Mas, tahu nggak yang namanya ibarat kata obat yang paling ampuh? Mau tahu nggak obat yang paling ampuh? Obat yang paling ampuh adalah air liur sendiri, air liur basi. Air liur basi adalah tatkala dia bangun tidur. Yang kedua, tatkala tidak ada masukan makanan sama sekali selama 12 jam. Itu air liurnya basi. Nah, pada saat kita berpuasa ini air liur kita basi, maka didorong dengan air putih. Itu obat yang paling mustajabah. Maka apelnya buka puasa, lewatin dulu air putih, jangan es duluan. Minum obat pakai es boleh nggak? Minum es pakai kopi boleh nggak? Minum obat. Minum obat pakai kopi boleh nggak? Minum obat pakai teh manis boleh nggak? Boleh. Tapi pakai kopi boleh nggak? Minum obat pakai es batu boleh nggak? Pakai air es boleh nggak? Pakai es kelapa boleh nggak? Pakai es cinta boleh nggak? Minum obat loh. Berarti kalau kita tahu asyam mustasi'u, ketika kita berpuasa sehat, ya juga ya. Kalau kita pengen sehat, minumlah obat itu dengan air putih. Apa obat itu? Air liur basi. Ini nggak bercanda, ini serius. Kalian nih matanya gak enak ya, ibarat kata belekan orang dulu pakainya apa? Air seni, betul nggak? Air seni pagi-pagi yang baru tuh ya. Kita suruh cuci muka. Obat. Jadi air liur basi itu jadi obat. Dorong dengan air putih. Karena minum obat pakai air putih. Nggak boleh pakai kopi. Maka jangan salahkan orang puasa kalau perutnya sakit karena begitu buka langsung minum kopi. Air liur basi didorong kopi. Keliru. Dorong dulu dengan air putih. Walaupun cuma seteguk, niscaya obat sudah masuk, baru nikmatin yang lainnya. Alhamdulillah. Ya, baik, karena pada ibadah kali ini tidak ada segmen tanya jawab, karena tinggal masih ada waktu ya, ya silakan 10 menit tanya jawab, silakan. Jam 17.50 ya. Yang mau bertanya, kami persilahkan. Jadi kesimpulannya, endingnya, tujuan puasa itu ada dua. Yang pertama adalah apa tadi? Menggapai kepada takwa, supaya loh. Berarti kita harus latihan. Kamu latihan benar puasanya, baru tercapai takutnya. Tapi kalau semua puasanya nggak benar, ya takutnya nggak dapat. Dan ciri-ciri orang yang mendapatkan takut adalah apa? Selalu ada pengawasan Allah dalam kehidupannya. Diawasi dengan Allah. Nggak berani bohong, nggak berani maksiat. Karena dia takut akan siksa Allah. Kita takut. Ya. Yang kedua adalah la'allakum tashkurun. Agar kalian jadi orang yang gampang atau pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur, ibarat kata cirinya nerimo apa adanya. Itu namanya orang yang qanaah lama-kelamaan akan mencapai nilai syukur. Orang yang syukur pasti subur. Ya, bahagia hidupnya. Maka berarti kita puasa ini lelah, tujuannya biar kita sendiri bahagia. Maka yuk sama-sama kita nilai diri kita, puasanya ini masih puasa dulu apa puasa sekarang gitu. Ya, 15 hari lagi nih kita latihan nih. Ya, separuh ini. Ya, kita puasanya harus kita sampai kepada tingkatan puasa khusus. Syukur-syukur udah masuk kepada khusus. Untuk khusus gimana? Ada 4 lagi yang saya rahasiain. 4 eksternal, 4 internal. Puasa khusus itu udah
menjaga 4 yang internal. Internal nggak boleh tulul amal. Nanti lebaran beli apa ya? Boleh nggak boleh ngayal. Udah puasanya udah puasa khusus, nggak boleh tulul amal. Panjang angan-angan, merencanakan schedule, lebaran jalan-jalan, lebaran di sini ngapain, mau belum kelewat, ya kalau nyampe habis lebaran. Maka nggak boleh tulul amal. Yang kedua, ya apa? Internal, ya tidak boleh tergesa-gesa, lastakjal, nggak boleh buru-buru. Ayo, puasanya pengennya buru-buru mulu, hatam Qur'annya pengennya buru-buru mulu. Yang ketiga, nggak boleh hasut. Yang keempat, nggak boleh sombong. Mau tahu nggak resepnya nggak boleh sombong? Lupain, lupa, belajar lupa. Loh, Pak Ustadz gimana sih? Orang disuruh belajar ingat, ini belajar lupa. Belajar lupa. Bagaimana kita bisa ingat akan Allah kalau kita masih ingat diri kita? Bagaimana kita bisa ingat kepada Allah kalau kita masih ingat apa? Urusan dunia. Belajar lupa. Maksudnya apa? Dah, kayak kasih tahu. Kayak bocorannya dulu. Belajar melupain kebaikan. Kalau kita melupain kebaikan, insya Allah tidak akan ada sombong, tidak akan ada rumongso. Tinggalin. Ya, ibarat kata, jangan sampai istijal. Istijal apa? Pokoknya target dalam 10 hari saya harus 5 kali khatam. Gak usah terburu-buru mau kemana. Perintah Allah bukan ngatamin Quran. Perintahnya adalah banyak baca Al-Quran. Kalau nggak ditarget juga merasa tahu-tahu ya hatam. Bisa lebih dari itu. Tapi kalau ditarget kira-kira penggorokannya stuck nggak? Bawa santai saja. Maka di situ kalimatnya lastakjar. Jangan tergesa-gesa. Terus jangan hasut. Ya, mudah-mudahan kita semua terjaga bisa mencapai puasa khusus khusus ya hanya karena Allah semata. Pak Ustaz, saya kan nggak pernah ngomong-ngomong. Ya. Kalau kita baca Al-Quran buru-buru nanti kita penyakit. Buru-buru banyak binatang. Walaupun nggak ngomong. Penyakit apa? Tidur. Paling orang-orang belum mantap tuh. Saya udah 7 kali mantap. Di mana tuh ngomongnya? Di mana ngomongnya? Nah, Allah lihat mana? Namanya apa? Na'udzubillahi. Puasa khusus. Ngerti? Di hati. Orang-orang mau paling belum mantap. Saya nih, seminggu udah 4 kali mantap. Gak ngomong sih, orang gak ngomong. Tapi di mana ngomongnya? Allah dengar gak? Berarti sombongnya kepada siapa? Kata Allah, kamu bisa baca Quran sampai dengan seminggu 4 juz, 40 kali 4 kali hatam, itu kata pertolonganku. Kau lupa kepadaku, kau sombong dengan dirimu, kau telah lupa kalau kekuatan datangnya dari aku. Nah, kalau pemain ibarat kata kita tidak seperti itu, dia tergesa-gesa, akhirnya apa kalimatnya? Alhamdulillah, hatam sekali dalam seminggu. Alhamdulillah, sekali 2 kali dalam seminggu, 3 kali dalam seminggu. Nah, berarti banyak bersyukur juga menghilangkan kibir atau sombong. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ini puasa khusus sudah puasa khusus sudah. Puasa khusus nanti banyak depannya ya. Laganya. Baik, marilah sama-sama sambil menunggu saatnya berbuka, kita beristighfar terlebih dahulu. Saya minta air munajatnya disebar dulu, karena kita memasukkan obat pertama, ya. Air liur kita ini menjadi obat buat tubuh kita dorong dulu dengan air munajat. Ya. Jangan didorong dengan air es